Sami'allahu liman. You know what's the best thing about God? He doesn't exist. Hai guys, assalamualaikum sahabat khair ya asdika I'm in Indonesia women. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Ibrar in Zar. Guys, kembali lagi ke YouTube channel Ali Hamzah. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan dan juga rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan selamat datang kembali di konten premium Ali Hamzah, di mana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah. Karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Sebelumnya aku mau bilang minta maaf jika beberapa hari belakangan ini aku nggak aktif di sini karena mungkin ada beberapa alasan, dan ini aku sekarang udah nggak di Medan lagi tapi aku udah di Jakarta, dan mungkin juga ada beberapa kesibukan lainnya jadi aku nggak bisa bikin video YouTube. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan buat kalian yang baru di sini, selamat datang di YouTube channel Ali Hamzah. Jangan lupa juga dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang astaghfirullahaladzim, ini tuh dajjalable banget. Sumpah gue udah kayak enek banget sama orang-orang kayak gini, kayak aduh astagfirullah. Gimana enggak nih ya, ada seorang wanita yang ngaku-ngaku sebagai nabi, dan dia juga mengaku sebagai nabi perempuan pertama katanya. Astagfirullahaladzim. Gue pertama kali tahu hal ini udah gedeg banget, greget banget. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nge-tag aku, buat kalian yang udah DM aku untuk membahas kasus ini. Karena hal ini tuh udah bener-bener astagfirullah, ini tuh udah nggak bisa dibiarin. Jadi sekali lagi aku sangat-sangat mengapresiasi kalian untuk membahas kasus ini. Karena aku memang sering banget ya ngelihat kayak kalian yang nge-tag aku di TikTok, Instagram gitu, dan juga kalian yang ngirim pesan di Instagram. Aku juga sering banget baca DM. Insya Allah bakalan aku baca. Nah, kemudian aku juga mau bilang makasih buat kalian yang udah support aku di berbagai platform sosial media yang aku punya. Langsung aja kita bahas, ini orang udah sakit atau gila, gue gak ngerti lagi. Tapi sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Jangan lupa kalian nonton sampai habis. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Ya, ini dia Maryam Hadid, seorang wanita yang ngaku-ngaku kalau dialah nabi terakhir dan juga dialah nabi wanita pertama di dunia. Astaghfirullahaladzim. Di salah satu video TikTok dia mengatakan kalau dia dulunya adalah seorang muslim. Nah, kemudian dia memilih untuk menjadi murtad karena dia rasa ada beberapa ayat Quran yang masih diragukan dia, guys. Ada beberapa ayat Al-Quran yang dia rasa itu salah dan dia nggak mau meyakini Al-Quran lagi. Masih belum diketahui berapa umurnya dan dari mana asalnya, tapi yang jelas Maryam Hadid ini menyertakan suatu lokasi di mana dia berasal dari Amerika Serikat. Di salah satu video TikToknya dia mengatakan kalau dia tinggal di Amerika Serikat. Ya wajar aja lah ya dia makin menjadi karena dia tinggal di Amerika Serikat, di mana you know lah orang-orang sono ya. Nah, tapi apa yang sudah dia katakan ini sudah melewati batas, guys. Ini harus ditindak tegas. Nah, salah satu konten dia yang kontroversi adalah ketika dia mengatakan kalau dia adalah nabi perempuan pertama. Dan dia juga membuat statement seperti apa yang ingin kau katakan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Wanita ini udah bener-bener kelewat batas, guys. Ini nggak bisa dibiarin. Belum lagi dia mempermainkan gerakan-gerakan sholat, di mana takbirnya seperti suara mendesah. Astaghfirullahaladzim. Aduh, gue emosi banget sumpah. Mending kalian lihat aja dulu nih ya. Ini parah banget nih, guys. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Astaghfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Gue masih nggak tahu apa yang melatar belakangi dia, kenapa dia melakukan konten-konten seperti ini. Tapi yang jelas ini namanya sudah melecehkan dan ini bentuk dari Islamofobik. Dan di salah satu kontennya dia juga mengatakan kalau dia adalah seorang model suatu website dewasa, di mana dia menjual konten-konten dewasa yang menggunakan hijab seperti ini, guys. Dia mengaku hijab ini bukan untuk orang Islam aja, dan dia mengatakan kalau hijab ini sudah ada sebelum agama Islam, dan dia mengatakan kalau ini adalah bentuk dari culture di negara Arab. Dia bilang hijab itu artinya cover atau menutup, dan menutup ini nggak harus menjadi seorang muslim. Nah, karena alasan itu dia beranggapan kalau semua konten-konten yang sudah dia buat di TikTok adalah tidak salah. Dia tidak merasa bersalah dan dia merasa dia tidak mempermainkan agama Islam. Itu merupakan pilihan dia katanya, memilih untuk berhijab atau tidak. Selain itu, dia juga mengatakan di salah satu konten TikToknya, dia juga ingin memiliki 4 orang suami.
Hal ini juga dia kait-kaitkan sama Al-Quran yang dia bilang Al-Quran itu adalah salah. Dan ketika laki-laki diperbolehkan untuk memiliki 4 orang istri, dia menyangkut pautkan hal ini dengan equality. Dia beranggapan kalau cowok dan cewek itu sama dan seorang wanita juga boleh memiliki 4 orang suami. Nauzubillah min zalik. Ini pemikiran kayak gini, otak-otak seperti ini udah jelas ya guys. Ini tuh pemikiran orang sono tuh. Si paling open minded, si paling gender equality, yalah kayak gitulah. Kemudian di salah satu videonya dia juga mengatakan kalau hal yang terbaik dari What's Tuhan the itu best adalah thing tidak about ada God? katanya. Kalau sudah He seperti ini doesn't udah bisa dipastikan exist. kalau dia adalah seorang ateis. Karena kita juga yakin gitu kan, agama mana sih yang memperbolehkan umatnya untuk menghina agama orang lain? Dan biasanya seperti ini tuh ya memang paham-paham orang sono tuh. By the way, aku udah coba cari identitas si Maryam Hadid ini termasuk ke IG-nya dan ternyata IG-nya sudah diblokir guys. Dan sementara di TikTok videonya masih bebas dikonsumsi publik. Jujur gue gak ngerti juga nih sama TikTok. Ini kayak kok bisa gitu konten-konten seperti ini tuh gak di take down. Sementara gue kemarin tuh speak up tentang agama kita, gak sampai 1 jam langsung di take down dong. Dan gue juga udah wanti-wanti nih sebelum bikin konten video tentang ini di TikTok. Gue udah wanti-wanti kok video gue bakalan kena violation gitu. Maka dari itu gue gak bisa bikin konten seperti ini secara eksplisit. Dan gue selalu mengarahkan kalian untuk ke YouTube ataupun ke Instagram gue. Nah kan TikTok ini juga aneh banget ya. Kayak kita yang speak up tentang agama kita itu langsung di take down. Sementara konten-konten yang jelas-jelas menghina agama kita itu disebarluaskan dan masih bisa dikonsumsi publik. Nauzubillah min zalik, gue gak ngerti lagi. By the way, gue yakin ya foto-foto yang dia sebarkan, yang muka orang itu, gue yakin itu bukan muka dia. Gue yakin dia sengaja menggunakan muka orang yang dia edit. Karena gue yakin lah ya, karena di zaman seperti ini udah gampang banget bisa memalsukan muka orang. Hanya menggunakan aplikasi tertentu kita tuh bisa mengcopy muka orang guys. Jadi hal ini tuh juga bisa dikategorikan sebagai fitnah, apalagi kalau bukan fitnah Dajjal ya guys. Dan sepertinya dugaan gue dia itu bisa begini karena kayak ada masalah juga dengan keluarganya guys. Karena dia merasa kalau semua orang itu kayak anak-anak itu nggak harus mengikuti agama orang tuanya. Oke, let's say mungkin hijab ataupun penutup ataupun cover ini udah ada sebelum yang namanya Islam. Tapi hijab sudah menjadi identitas seorang muslimah. Dan di dalam konten-kontennya itu tuh sangat-sangat jelas kalau dia benar-benar mengolok-olok agama kita guys. Nah apa yang bisa kita lakukan sekarang karena dia nggak berada di negara kita hanya bisa melakukan ini. Yang pertama kita datangi akun TikToknya kemudian kita report. Kalau misalnya kita sudah melakukan report tapi nggak di take down, berarti udah memang di TikToknya masalahnya guys. Memang TikToknya mungkin memperbolehkan konten-konten seperti ini yang jelas-jelas ini menghina agama kita. Gue kayak udah bener-bener gak ngerti sama TikTok yang kayak gini gak di ban, gak di take down. Sementara gue speak up tentang agama kita, dimana ada orang yang menginjak Al-Quran, dimana ada orang yang menggunakan bikini berlafaz Allah, malah di take down. By the way, di video sebelumnya gue ada bahas kalau ada orang yang live di TikTok dimana dia menginjak Al-Quran. Dan juga ada orang yang mendesain atau menggunakan bikini berlafaz Allah. Nauzubillah min zalik. Untuk sekarang kita hanya bisa melakukan itu dan semoga kita doain aja sama-sama orang-orang seperti ini dilaknat Allah. Amin ya robbal alamin. Ya itu dia tadi guys pembahasan kita tentang wanita yang dajjalable itu. Gue udah gak ngerti lagi. Gue astagfirullahaladzim, gue kayak bener-bener emosi ya. Gue juga nggak tahu ya ini wanita beneran muslim apakah islamofobik, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas kayaknya dia ini tinggal di suatu negara yang bukan mayoritasnya muslim. Karena apa? Kalau misalnya dia tinggal di negara Islam ataupun negara yang mayoritas Islam, gue udah nggak jamin kehidupan dia ini. Karena ini udah kayak Allah Akbar banget, bikin kita kayak terus-terus istighfar gitu ya. Tapi hal ini bikin gue jadi ingat sesuatu, yaitu ada suatu hadis yang mengatakan kalau misalnya pengikut Dajjal nanti adalah mayoritas wanita. Wanita-wanita seperti ini ya adalah pengikut Dajjal. Dan suatu saat nanti ketika kita hidup di akhir zaman, ketika Dajjal ini udah muncul, kita diperintahkan untuk mengurung istri anak kita yang perempuan dan juga saudara-saudara kita yang perempuan. Dan tahu gak kalian, bahkan kita diperintahkan untuk mengikat mereka di tiang-tiang di rumah kita. Karena wanita ini dikatakan paling lemah sama godaan Dajjal guys. Dan bisalah kita lihat sendiri sekarang udah
muncul gitu. Ada wanita yang ngelihat cowok cakep dikit udah kayak disembah-sembah gitu aduh gua nggak ngerti gitu. Dan solusi supaya kita terhindar dari pengaruh dajjal ini, kita terus beriman guys. Teruslah kita bertakwa karena dajjal dan setan ini beneran kesel kalau kita bertakwa guys. Nah, auzubillah min zalik, semoga suatu saat nanti istri kita ataupun anak perempuan kita ataupun ya saudara perempuan kita terhindar dari pengaruh dajjal ini. Amin ya robbal alamin. Ya guys, itu udah di pembahasan kita kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan aku juga mau bilang minta maaf jika beberapa kata aku yang terdengar seperti kurang enak di telinga kalian. Juga berikan pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang mau kritik ataupun saran juga silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, masalamah, bye bye.